baik. Wah, pasti Kakaknya lagi. Oh, baik juga. Nah, pasti adik-adik di rumah juga baik-baik kan? Ya, pasti. Adik-adik di sini juga baik-baik kan kabarnya? Baik semuanya. Luar pasti. biasa ya Kak ya. Oke, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama mau berdoa. Oke? Kita berdoa dulu ya. Semuanya tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa buat setiap kami. Kalau sebentar Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami memberkati setiap kami ya. Biar puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Tuhan kita. Siapa yang sudah siap untuk beribadah? Aku. Yeay, yang sudah siap, kita sama-sama mau nyanyi buat Tuhan. Tepuk tangan dulu. Kita mengatakan orang yang berharap pada Tuhan. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang
Oke adik-adik boleh duduk lagi. Kita sama-sama mau siapkan persembahan. Yuk adik-adik kita siapkan persembahannya. Adik-adik yang di rumah bisa persembahan melalui BCA. Iya, transfer BCA di bawah ini atau kiris di samping sini ya adik-adik. Oke, yuk semuanya kita sama-sama berdoa dulu. Friska berdoa ya. Oke, adik-adik lipat tangan kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan buat kami. Sekarang saatnya kami mau memberikan persembahan yang terbaik ya Tuhan, yang bisa kami berikan buat Engkau. Tuhan, biarlah kiranya Engkau menyucikan, menguduskan ya Tuhan persembahan kami ini. Berkati ya Tuhan persembahan kami ya Tuhan, biar boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan di sekolah minggu ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Berikut yang baiknya untuk Tuhan kita. Selamat memberi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah kasih persembahan. Sekarang saatnya kita mau menyembah Tuhan dan firman Tuhan. Oke, yuk kita sama-sama mau menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Kasih sikap yang terbaik. Adik-adik yang di tempat ini juga kita kasih sikap yang terbaik untuk Tuhan. Yang di rumah juga jangan mau kalah ya. Yuk kita kasih sikap yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan kami mau menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik sungguh-sungguh fokus sama Tuhan Yesus. Kita mau katakan, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Sama-sama katakan, Tuhan ku serahkan hatiku. Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Angkat tangan kananmu, katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
juga mau menyenangkan hati Tuhan lewat kami boleh duduk diam, kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh jadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus berkati kami ya, sertai kami ya, supaya kami boleh melakukan firman Tuhan. Kami boleh jadi berkat, kami boleh jadi dampak dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini, yang memberkati setiap mereka, biar mereka boleh mengerti, mereka boleh duduk diam, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, siapa di sini udah siap dengerin firman Tuhan? Saya. Oke, tadi udah berdoa kan? Udah, oke. Sekarang kakak mau tanya, minggu kemarin kita ngerayain apa ya? Imlek. Kemarin berarti rumah saudara-saudara kalian kan? Nah, dulu kakak mau tanya deh, kalian pasti pernah kan datang ke rumah saudara kalian, tapi kalian belum pernah ketemu sama saudara yang ini gitu. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah kan? Kayak misalkan saudara jauh gitu. Pernah kan? Nah, pasti kalian nggak tahu kan yang tinggal di rumah itu ada siapa aja, ya kan? Nggak kenal ada sepupu-sepupu kita, saudara-saudara kita, pasti nggak tahu kan, orangnya nggak kenal. Nah, sama juga ada seorang hambanya Bapak Abraham. Nah, jadi waktu itu Bapak Abraham sudah lanjut umurnya, sudah tua. Tapi Bapak Abraham itu kan dijanjikan dengan berkat yang luar biasa oleh Tuhan dan keturunan yang sangat apa? Ya, sangat banyak. Nah, terus udah gitu dia ingin mencarikan istri, mencari menantu untuk anaknya Bapak Abraham. Siapa namanya anak Bapak Abraham? Iya, nama anaknya Bapak Abraham siapa? Saya. Siapa Ishak. Nah, jadi waktu itu dia manggil orang kepercayaannya, orang kepercayaan Bapak Abraham. Dibilangnya apa? Tangan kanannya Bapak Abraham. Nah, waktu dia manggil hambanya, sini kemarilah. Jadi dia minta hambanya itu bersumpah adik-adik untuk mencarikan istri bagi anaknya Bapak Abraham ini. Tapi dia minta berjanji bahwa untuk mencarikan istri bukan dari orang tanah Kanaan. Udah pernah dengar ceritanya? Nah, kalau gitu simak dengan baik-baik ya adik-adik ya. Bukan mencari istri dari orang Kanaan, tapi melainkan dari keluarganya di negerinya Bapak Abraham yang lama. Kalian ingat kan? Waktu itu Bapak Abraham pindah dari negeri lamanya ke negeri lain untuk diberkati Tuhan. Nah, karena itu Bapak Abraham mencarikan istri untuk anaknya dari negerinya, dari kampung halamannya, adik-adik. Tapi waktu itu hambanya itu berpikir, Emang ada yang mau perempuan meninggalkan negerinya untuk ke negeri asing? Tapi iya, hambanya ini ragu-ragu. Tapi Bapak Abraham itu meyakinkan hambanya, udah tenang aja, Tuhan itu sudah menjanjikan keturunan yang sangat banyak untukku, dan malaikat sendiri yang akan menuntun engkau dan bersama engkau. Akhirnya percayalah hambanya itu. Lalu pergilah hambanya membawa apa? 10 ekor unta dan barang-barang berharga. Tahu nggak barang-barang berharganya apa? Ya, emas itu. Emas, permata, berlian juga, anting-anting, gelang, iya, cincin dan lain-lain itu dibawa perjalanan yang sangat jauh. Kemudian tibalah dia di sumur luar kota. Jadi dia itu pergi ke kota yang namanya Nahor. Apa adik-adik? Nahor ya. Dia pergi ke kota yang namanya Nahor. Ketika sampai di luar kota Nahor, dia tiba di sumur
Nah, di sumur. Lalu sambil menunggu, aduh, hambanya ini bingung. Aku nggak pernah datang ke kota Nahor. Aku nggak tahu keluarganya Bapak Abraham yang mana. Karena kan zaman dulu nggak ada gadget adik-adik, nggak ada gadget, nggak ada laptop, nggak ada iPad. Jadi dia nggak tahu muka keluarganya tuh yang mana, nggak kayak zaman sekarang, ya kan? Iya. Ya, terus udah gitu akhirnya berdoalah hambanya ini kepada Tuhan. Aduh Tuhan, tolong dong kasih pertanda. Dia minta pertanda kalau misalkan istri Ishak ini yang akan memberi dia minum. Tapi kan cuma memberi hambanya ini minum, tapi juga ke 10 apa tadi? Untanya, sampai puas untanya itu minum, adik-adik. Tapi sebelum selesai berdoa, tahu apa yang terjadi adik-adik? Ada perempuan turun ke sumur itu, mendekati sumur itu, lalu berlarilah hambanya itu mendekati perempuan tadi. Di sana ada perempuan muda yang sangat cantik adik-adik. Tahu ada siapa namanya? Namanya Ribka adik-adik. Dia minta tolong, aduh tolong kasih aku minum dong gitu. Tapi apa adik-adik? Ditolak gak permintaan bapak hambanya ini? Tidak. Nah iya langsung, oh iya sini saya kasih minum. Tapi nggak cuma hambanya ini yang dikasih minum, dia juga akan memberikan minum kepada 10 unta. Untanya, unta itu minumnya banyak gak? Banyak, karena dia untuk persediaan di padang gurun gitu adik-adik. Akhirnya bersyukurlah hambanya itu, ya ampun Tuhan, terima kasih Engkau sudah menunjukkan tanda itu kepada hamba, Engkau sudah menunjukkan kasih, Engkau sudah menunjukkan tanda kepadaku. Akhirnya sujud syukurlah hambanya itu. Kemudian dia nanya, kamu ini siapa namanya? Saya namanya Ribka. Aku bernama Ribka. Adik-adik. Akhirnya Ribka ini dikasih barang-barang berharga tadi yang dibawa hambanya itu, berupa gelang-gelang, anting hidung, anting, dan lain-lain adik-adik. Iya. Cincin. Iya, cincin juga. Gelang. Iya, gelang. Terus setelah dari situ kejadian itu, si Ribka ini pulang adik-adik ke rumah, menceritakan apa yang terjadi tadi waktu di sumur. Terus keluarlah saudara laki-lakinya bernama Laban. Siapa namanya adik-adik? Laban. Setelah mendengar cerita tadi, Laban ini ke sumur tadi adik-adik. Kembali ke sumur untuk mendapati hambanya Bapak Abraham tadi. Dia mengajak untuk nginep di rumahnya karena ada tempat untuk menaruh unta dan tempat untuk dia beristirahat untuk dia makan juga. Akhirnya dijemputlah hambanya ini. Ketika hambanya udah sampai di rumahnya Ribka, disuguhin makanan. Tapi tau nggak adik-adik apa yang terjadi? Hambanya ini langsung makan nggak? Aduh aku lapar gitu. Langsung makan nggak? Nggak. Kenapa? Karena hambanya ini menyela dulu. Aduh aku nggak bisa makan ini. Akhirnya hambanya ini ngomong, aku kesini untuk menjelaskan tujuanku. Akhirnya dijelasin lah tujuan hambanya ini datang ke kota Nahor ini ngapain tadi adik-adik? Mencari istri untuk Isa. Udah gitu mereka kaget. Wah iya nih, mereka sepakat bahwa ini tuh dari Tuhan. Karena tanpa tuntunan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan, hambanya ini nyampe nggak ke kota Nahor? Enggak dong, karena kan sebelum dia tadi masuk ke kota Nahor, dia berdoa minta tanda dari Tuhan, ya kan adik-adik? Dia berdoa tadi, tapi sebelum ia selesai berdoa, dia ada perempuan yang ke sumur gitu adik-adik. Dan karena itu mereka sepakat bahwa itu adalah dari Tuhan. Akhirnya diterimalah pinangannya untuk Ribka adik-adik. Kemudian bermalamlah hambanya itu di tempat Ribka.
keesokan harinya, hambanya ini mau pulang ke negerinya Bapak Abraham sambil membawa Ribka untuk dijadikan istri Ishak. Tapi keluarganya, ibunya, kakak-kakaknya itu bilang, iya, dia bilang paling tidak 10 hari lagi gitu, masih kasih kesempatan, kasih waktu untuk ketemu keluarganya. Tapi kata hambanya ini, "Kalau engkau memperlambat ini semua gitu, karena aku mau langsung pulang ke negeriku." Akhirnya diizinin nggak Ribkanya pergi? Diizinin. Akhirnya pergilah Ribka kembali ke negeri Bapak Abraham. Perjalanannya tadi apa sangat jauh? Sangat jauh. Ketika di perjalanan mendekati negeri Bapak Abraham, didapatinya seorang laki-laki sedang jalan-jalan. Lagi jalan. Dilihatnya Ribka. Aduh, itu siapa? Ada rombongan datang bawa unta, ada perempuan juga. Tapi Ribka juga tanya, itu siapa laki-laki yang sedang berjalan di padang menghampiri kita? Terus dikasih tahu sama hambanya itu bahwa itu adalah tuannya yang akan menjadi suaminya Ribka. Siapa tadi namanya? Ishak. Nah, akhirnya turunlah hambanya itu dari unta menghampiri Ishak. Dikasih tahu nih kejadiannya. Ishak, aku disuruh cari istri untukmu dari kampung halamanmu, dari negeri Nahor, dan ketemulah Ribka, adik-adik. Kemudian bertemulah mereka. Kemudian menikahlah mereka. Nah, adik-adik, dari cerita kakak tadi, kakak mau tanya, apa yang kalian dapetin tuntunan Tuhan? Kalau misalkan hambanya ini tadi nggak berdoa, nggak yakin, bisa nggak? Enggak. Karena perjalanannya tadi kan kakak bilang sangat jauh. Dari negeri sini, dari negeri A ke negeri Nahor. Ketika sampai di luar kotanya, dia berdoa meminta tanda, meminta tuntunan Tuhan. Kita berdoa gitu juga nggak minta tuntunan Tuhan? Kayak misalkan besok kita mau ulangan. Selain belajar kita ngapain? Selain belajar kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus, adik-adik. Karena tanpa doa kita bisa nggak bisa. Coba tahu kalau kalian habis belajar terus gak doa, kalian inget gak materinya? Nah, kalau misalkan kita berdoa, Roh Kudus tuh suka ngingetin kita adik-adik jawabannya. Iya, kakak dulu gitu sekolah. Kakak berdoa, aduh Tuhan, ini jawabannya apa Tuhan? Terus tiba-tiba tuh materi yang kakak baca tuh kakak ingat semuanya. Gitu adik-adik. Jadi dalam hidup ini kita harus mengandalkan penuntunan Tuhan. Gitu adik-adik. Oke adik-adik? Oke, kita mau ayat hafalan. Ayo baca. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diberkati. Ya, itu ayat hafalannya adik-adik ya. Oke, kita mau berdoa. Yuk. Oke, tutup matanya. Lipat tangan. Ya, oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk berdoa, memuji, bahkan menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk sepanjang minggu ini bahwa Engkau masih memberkati kami, Engkau masih menuntun kami ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama seminggu ini Bapa. Dan kami ingin berdoa Bapa untuk pemimpin rohani kami, untuk Paniko Bapa beserta wakilnya. Kau berkati dia, kesehatan keluarganya, usahanya Bapa. Untuk pelayanannya Kau bawa dia lebih naik lagi ya Bapa. Bahkan untuk Gembala CK4 Pak Weliar beserta istrinya ya Bapa, bahkan beserta wakil-wakil yang ada ya Bapa. Kau berkati dia ya Bapa, kesehatan keluarganya Bapa, usaha pekerjaannya Kau berikan kelancarannya Bapa. Bahkan Kau memberkati pelayanannya ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan berdoa juga untuk Gembala GBI Tanah Abang, Peskia Mintarjo ya Bapak. Kau berkati dia, kesehatan keluarganya Bapak, usaha pekerjaannya Kau berikan kelancaran ya Bapak. Bahkan Engkau memberkati
berkati pelayanan yang Engkau bawa, pelayanan yang lebih naik lagi ya Bapak. Bahkan untuk setiap kabit-kabit yang ada Bapak, Engkau berkati mereka ya Bapak. Untuk kabit-kabit GBI Tanah Abang Bapak. Dan ingin berdoa juga Bapak untuk bangsa Indonesia. Engkau berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Bapak. Engkau berikan perlindungan-Mu ya Bapak. Bahkan damai sejahtera-Mu Engkau curahkan atas bangsa kami ya Bapak. Bahkan Engkau berkati perekonomian bangsa kami. Engkau bawa perekonomian kami untuk naik Bapak. Engkau berkati sektor-sektor yang ada Bapak di Indonesia ya Bapak. Berdoa juga untuk anak-anak yang hadir hari ini, bahkan yang tidak hadir, mungkin ada sakit atau keperluan lainnya Bapak. Engkau berkati kesehatan mereka, sekolah mereka ya Bapak, bahkan orang tua mereka, untuk pekerjaan orang tua mereka. Engkau berkati mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan Engkau berkati Bapak, kakak-kakak sekolah minggu yang hari ini sudah melayani Engkau ya Bapak. Engkau berkati kami, kesehatan kami ya Bapak, usaha pekerjaan kami Engkau berikan kelancaran ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan menerima berkat daripadamu ya. Adik-adik angkat kedua tangan. Terimalah berkat sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, mulai dari hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya menjemput kami di awan-awan permai. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Dari pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama berkatakan, ya, aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia.